dan juga katanya ada khasiatnya untuk atahiyat itu. Istilahnya atahiyat kalau di pesantren. Iya. Kan atahiyatnya ada beberapa macam atahiyat kan. Ada yang atahiyat dari awal udah ada yang atahiyat dari asyhadu kan. Ada yang mungkin yang paling unik itu atahiyat yang gini-gini. Jadi kopi lanang ini berkhasiat untuk atahiyat ya. Kurang lebih seperti itulah. Iya. Berjumpa lagi sahabat Visi.News dengan program kami Ngador, Ngawangkong Door to Door. Ngador hadir di tengah-tengah kesibukan Anda sekalian bersama saya Aib S. Abdullah sebagai pemandu obrolan ringan ini. Pada edisi kali ini ada yang sangat menarik nih sahabat sekalian. Kita bakal bertemu dengan seorang ustadz di ujung dunia. Kecamatan Pangalengan, ujung dunia yang banyak luar biasa. Kenapa luar biasa? Begini, Ustadz ini dari sebuah pesantren, namanya pesantren At-Taslim, lokasinya di di Kampung Citiis, RT 05, RW 10, Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Jadi dari gerbang tol Soroja kurang lebih 34 km dan dari gerbang tol Buah Batu itu sekitar 46 km. Daerahnya cukup dingin, di ketinggian kurang lebih 1600 dpl. Nah, di sini di pesantren At-Taslim ini ada satu hal yang berbeda. Pesantren ini memproduksi kopi Pangalengan. Nah, kopi Pangalengan kan sudah sangat terkenal, sudah mendunia, bahkan di-endorse langsung oleh Presiden kita Joko Widodo. Nah, ini jadi menarik karena diproduksi oleh pesantren, bisa menghasilkan santri yang berilmu dan bisa punya kemampuan berproduksi, di mana produksinya ini cukup terjangkau harganya oleh masyarakat sekalian. Nah, untuk itu kebetulan Ustadznya sudah ada di sini juga nih. Yeah. Namanya itu Ustadz Malik An-Nawawi. Tapi sahabat sekalian tidak akan menemukan nama itu kalau misalnya menanyakan, karena beliau lebih dikenal dengan panggilan yang lain. Ya, dipanggilnya itu Amang atau dengan Ustadz Agus. Tidak nyambung ya. Tapi memang demikian nama Ustadz Antik ini, dan yang ada khasnya itu Ustadz ini dari penampilannya lain sendiri ya. Sejak pesantren itu sejak kecil rambutnya gondrong dan tidak boleh dipotong, karena kalau dipotong bisa berefek juga terhadap kesehatannya, sehingga sampai hari ini kalau beliau gondrong itu bukan karena balaga kata orang Sunda mah, tapi memang itu ditakdirkannya harus seperti itu. Baiklah sahabat Visi.News sekalian, Ustadz Agus sudah ada di depan kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kumaha Ustadz sehat, Ustadz? Alhamdulillah, masih enak makan, enak tidur. Alhamdulillah, Ustadz ya, kita bisa ketemu di sini dalam keadaan sehat, Ustadz ya. Iya. Ustadz, kita langsung aja, Ustadz ya. Ya, siap. Ini sangat menarik sekali, ya. Dari penampilannya aja, kopi pesantren ini sudah mengundang selera. Siap. Nah, kita bicara kopi aja dulu, Ustadz. Siap. Itu gimana, Ustadz? Tiba-tiba pesantren ini memproduksi kopi, Ustadz. Jadi ini, Pak Ip. Kurang lebih 2019, maka kita kan di pemerintah tuh ada program yang namanya BLKK, Balai Latihan Kerja Komunitas, yang pada khususnya itu menuju ke pesantren-pesantren. Maka waktu itu ada seseorang menawarkan bahwa
Ataslim mau nggak BLK gitu. Maka kita ambillah BLK. Padahal kita udah belum tahu apa itu BLK kan. Nah, sehabis itu maka kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Maka ada salah satu teman yang dia bilang, udahlah kita ambil BLK-nya hasil pertanian gitu kan, hasil pertanian. Tapi kan kita masih bingung juga, hasil pertanian kan Pangalengan banyak, ada tomat, ada semacam, ada wortel, ada macam-macam palawija. Nah, tapi ada seseorang juga teman bahwa udahlah kan kita lihat potensi di masyarakat itu kan ada petani-petani kopi kecilan gitu kan. Nah, maka udahlah kita bismillah untuk mengambil kopi. Nah, maka berjalan sampai di 2020 bahkan 2021 itu alhamdulillah kita mendapatkan salah satu penghargaan dari pemerintah bahwa Kopi Ataslim itu insya Allah di peringkat ke-7. Alhamdulillah. Bahkan alhamdulillah pas G20 di Jogja, G20 di sampai ikut juga di G20. Sama ikut juga. G20 kita diundang di Jogja. Itu kan 7 pesantren yang salah satu, 7 pesantren yang bisa dibilang unggulan, produktif ya. Itu kita diundang di G20 di Jogja, G20 di Bali. Sampai kita alhamdulillah berkah kopi itu alhamdulillah kita tahu Padang, tahu Sumatera kan gitu kan. Sejalan itu, tapi kan di masyarakat itu belum tahu nih apa BLK, BLK. Jadi di masyarakat mah, jadi dia bilang teh, pesantren membuat pabrik kopi gitu. Jadi berpikirnya bukan ke pelatihan gitu. Jadi kadang-kadang disangka kita itu mendirikan pabrik kopi. Sehingga masyarakat itu yang tadinya menjual ke pengepul, maka dari waktu itu dari 2001 kalau nggak salah itu langsung menjualnya ke BLK kita. Pertama pesantren. Iya, pertama pesantren itu kan ya memang kalau dibilang berkah ya alhamdulillah ada berkahnya. Tapi ada juga kebingungan kan, modalnya dari mana? Tapi alhamdulillah kita berjalan sampai kemarin tuh sampai mendapat 170 ton. Nah, maka kita berhubungan dengan ya orang-orang yang terdahulu udah di kopi yang lebih lama, maka kita alhamdulillah kita tampung, kita dipecah segala macam, dijemur segala macam, lalu kita jual, ada yang green bean, ada yang roast bean. Tapi alhamdulillah kita anak-anak santri tuh memproduksi juga nih seperti ini kan, itu salah satu program unggulannya itu. Maka sampai sekarang alhamdulillah ya salah satu pendapatan untuk pesantren atau ya untuk anak-anak kan gini. Jadi pas siang itu anak-anak selain daripada ngaji, jadi ada juga bisa dibilang belajar keterampilan. Belajar keterampilan kan. Yang dimaksud ini. Jadi jangan ada rumor-rumor bahwa santri itu hanya sarungan, nggak bisa kerja gitu maksudnya itu. Maka alhamdulillah jadi sehingga anak-anak teh pas yang dia membuat kopi atau menyajikan kopi atau segala macam, sehingga alhamdulillah anak-anak ya sedikitnya kan ada pendapatan tuh. Jadi untuk jajan-jajannya gitu kan tidak memberatkan untuk pada orang tuanya itulah. Kurang lebih kronologi kopi itulah seperti itu. Bahkan sekarang tuh alhamdulillah jadi banyak teman-teman, banyak agnia-agnia. Maka ini bukan keberhasilan saya, tapi ini keberhasilan semua. Betul. Alhamdulillah jadi gak mungkin orang bisa berhasil kalau gak ada yang dorong doa, yang dorong materi segala macam. Bahkan ada seseorang agnia tuh yang memberikan, yang memfasilitasi. Alhamdulillah kita udah punya kebun sendiri. Dulu kan hanya beli-beli, sekarang punya kebun sendiri. Alhamdulillah. Ya sedikitlah, kurang lebih 18 hektar lah insya Allah. Biarpun itu teh tanah perhutani kan. Iya. Tapi untuk pertama jadi bisa menggarap 18 hektar ya Ustaz ya. Maksudnya ada edukasi untuk anak. Bahkan cita-cita itu kalau kedepannya kan bisa dibilang edukasi kopi atau apa gitu ya. Jadi anak-anak yang dari kota atau gitu bisa melihat bahwa ini tampilan kopinya, ini penyajian kopinya, tapi juga ayo lihat kita betul. Kebun kopinya gitu kan. Jadi anak-anak teh bisa belajar bukan hanya untuk santri tapi untuk semua kalangan. Bisa belajar dari gimana
memilah atau memilih kopi yang baik dan yang betul, yang ya untuk di tampilannya yang bagus segala macam itu. Itu maksudnya. Itu sangat menarik sekali mengenai kopi ini ya. Ya. Sekarang, Ustadz ya, yang sudah diproduksi itu sudah berapa jenis, Ustadz? Karena saya dengar produk kopinya juga ada yang mungkin di tempat lain tidak ada ya, tapi cuma ada di sini. Ustadz cerita deh, sekarang itu proses kopinya seperti apa, ada berapa jenis, dan pemasarannya sampai hari ini kemana, Ustadz? Ya kalau di kopi kan gini, biasanya itu kalau orang-orang di kopi kan ada yang namanya natural, ada yang namanya honey, ada segala macam lah. Maka kita juga mencoba, kan ada pelatihannya, ada pelatihannya dari Disnaker atau dari Kemnaker itu kan. Maka kita mencoba membuat salah satu produk gitu kan, yang kita coba dijual di pasaran-pasaran. Maka alhamdulillah itu ada beberapa macam kan, ada kopi cup, ada kopi bubuk. Itu kopi bubuknya rupa-rupa kan. Ada yang honey, ada yang wine, ada yang Apa natural. Itu kan jenis-jenis kopi tapi beda nama itu, beda pengolahan. Misalkan gini, kalau natural misalkan langsung dengan cangkangnya, kalau wine itu beberapa macam itu kan ada ilmunya juga kan, jenis pengolahan. Betul. Maka dari beda jenis pengolahan maka beda nama. Lalu kan ada di kopi itu ada yang namanya kopi lanang. Maka dilihat dari situ kan kita mah lebih berbasis pesantren nih Pak Ip nih, berbasis pesantren. Maka kita pernah musyawarah dengan teman-teman, musyawarah dengan anak-anak santri, gimana namanya kalau kita namanya wine, namanya natural gitu kan, menjiplak daripada orang-orang yang udah banyak kan. Nah, maka diputuskanlah kata anak-anak itu, gimana Mang kalau namanya nama-nama kitab gitu, bukan kita meremehkan kitab, bukan. Tapi kan mudah-mudahan itu salah satu juga untuk mengangkat kitab-kitab salafi kan gitu. Makanya ada yang namanya Jurumiyah, ada yang namanya Alfiyah, nama kopinya. ada yang namanya Qurratul Uyun itu. Kalau di luar disebut kopi lanang, di sini Qurratul Uyun. Kalau di luar disebut natural, di sini Alfiyah gitu. Itulah salah satunya seperti itu. Kalau masalah pemasaran memang kita masih terbatas. Sebentar. Ya. Tadi kalau kopi lanang itu apa sih? Kalau lanang itu kan kesannya itu jantan gitu. Iya. Gimana Ustaz? Jadi kan kalau dipilih tuh dari kopi kan biasanya bijinya 2 Pak. Tapi ini bijinya kok 1. Gitu, makanya dari 1 ton itu paling 40 kilo, kadang 30 kilo. Gitu, makanya ya harganya lebih tinggi, lebih mahal, dan juga katanya ada khasiatnya untuk atahiyat itu. Istilahnya atahiyat kalau di pesantren. Kan atahiyatnya ada beberapa macam atahiyat kan. Ada yang atahiyat dari awal udah, ada yang atahiyat dari asyhadu kan, ada yang mungkin yang paling unik itu atahiyat yang gini-gini. Jadi kopi lanang ini berkhasiat untuk atahiyat ya. Kurang lebih seperti itulah. Iya. Oh, jadi itu ada beberapa termasuk yang punya khasiatnya ya Ustaz ya. Gitu. Jadi beda-beda. Terus harga, Ustaz, dari harga berapa sampai berapa sih yang dijual pesantren ini? Jadi gitu, kalau dibanding dengan harga yang ada di pasaran, insya Allah kita lebih murah, bukan murahan nih, jauh lebih murahnya, betul. Tapi tidak murahan, Ustaz ya. Bukan, insya Allah tidak murahan, minta. Iya. Ustaz, terus sekarang pemasaran sudah kemana, Ustaz? Pemasaran baru terbatas Pak ya. Itu kan terbatas memang. Kalau kita orang kampung kan masih ada terbahak-bahak ya gitu. Tersendat-sendat bisa juga kan. Pertama memang di brand gitu kan. Kedua memang kita masih terbatas. Apa yang jadi kendalanya? Memang kan kalau kita misalkan kita taruh di Alpa atau taruh di mana gitu kan. Biarpun kita udah halal udah punya, lalu izin produksi udah punya, tapi kan berarti kalau kita mau ditaruh dulu nanti beberapa hari atau beberapa bulan diambil, berarti kita harus ada spare
modal itu betul, yang jadi kendala. betul, makanya betul. Sementara kita siapa yang mau misalkan kita beli 50, kita beli 100 cup misalnya. Jadi langsung diproduksi, langsung dijual, Dikirim ya, langsung betul, ideal betul. seperti itu. Yang terkendalanya itulah. Betul, betul. Spare Jadi anggaran. ada masalah permodalan ya. Iya, itu permodalan salah untuk satunya. betul, salah satunya tadi ya, betul, Iya. betul. Aduh, luar biasa sekali nih. Berarti ini sebetulnya memberikan peluang yang besar nih untuk jago-jago reseller. Ini ada produk kompetitif ya, kompetitif karena kopi ini memang kopi unggulan. Dari harga juga dari pesantren ini lebih murah. Kualitas tidak akan kalah gitu ya kalau melihat. Lagian ada beruntungnya, ada berkahnya, kita tetap sampai hari ini kita tetap masih di apa ya namanya, masih di dalam Proses lingkaran, dalam pengembangan itu masih tetap ada seseorang sepuh, ada seseorang bisa disebut Mr. Bean kan gitu, yang Siki Kopi itu, itu masih tetap membina, memberikan ilmunya sampai sekarang, sampai alhamdulillah. sekarang ya di bawah binaan itu ya berarti. Salah satunya itu, alhamdulillah. Betul. Ya, sangat menarik sekali nih mengenai kopi. Tadi ya disinggung sedikit oleh Ustadz Agus ini. Tadi si santri yang di sini itu di samping belajar, dia punya keterampilan juga dan bisa menghasilkan. Nah, ini menarik pemirsa sahabat Visinews karena di pesantren ini ternyata sekolahnya juga gratis. Jadi di pesantren ini kebetulan ada SD, SMP, ada Raudatul Atfal, kemudian ada MI, ada MTS, bahkan ada SMA. Jadi sudah lengkap, semuanya gratis. Nah, yang menarik sekarang itu sedang berupaya untuk mewujudkan perguruan tinggi, lahannya sudah ada, ya. Proses pengembangan kelihatannya sedang berlanjut. Ini sebetulnya sangat terbuka ya, ketika kita mau berinvestasi akhirat, ini memberikan peluang yang sangat besar. Bahkan tadi itu Pak Ustadz ini, Kang Ustadz Agus ini, untuk yang sudah tidak punya orang tua, silahkan antarkan ke sini, dibina segala macamnya gratis sampai insya Allah mandiri. Nah, sekarang kita bicara mengenai pesantrennya nih. Siap, insya Allah. Ya, itu prolog aja yang menarik dari pesantren. Gimana sih perjalanan Kang Agus ini ya, dari mana asalnya atau dari dunia mana, dunia lain gitu ya, tiba-tiba ada di sini, itu gimana Kang Agus, coba cerita deh. Ya cerita singkat saja ya Pak ya. Kurang lebih 2001 tuh saya pulang dari pesantren, kita langsung ngawuruk anak-anak lah biarpun sedikit itu atau kerabat yang dekat. Alhamdulillah ada juga yang menginvestkan atau mewakafkan sebidang lahan dan tempat. Itulah salah satunya di situ. 2003 kita alhamdulillah berumah tangga, punya istri, alhamdulillah. Istrinya satu ya? Istri satu insya Allah. Satu, ya. Hanya satu insya Allah. Atau baru satu? Insya Allah satu saja. Satu saja. Insya Allah. Iya. Lalu alhamdulillah itu kurang lebih di 2004 itu pasca gencar-gencarnya ada pemurtadan, bahkan kalau di rumor, kalau di berita-berita di masyarakat itu hampir satu kampung. Nah, di 2006 maka salah satunya itu guru saya itu memanggil Pak, memanggil bahwa kalau kita membuat pengajian pulang, buat pengajian pulang itu tidak efektif. Maka gak taunya saya yang disuruh, udah kamu ini tinggal di sana. Nah, kita merintis, beli tanahnya, merintis segala macam. Kalau dulu-dulu itu awal-awal hanya pesantren Tok dan ada TKTPA kalau dulu-dulu di bawah BKPRMI. Maka dilihat daripada kenapa di sini ada kejadian seperti itu, ada kejadian, maka dianalisa oleh kita dan oleh teman-teman, bahkan ada yang bantu dari ITB, dari beberapa macam, ada Pak Jenderal juga. Itu dianalisa bahwa kelihatannya kenapa masyarakat itu bisa terjadi seperti itu. Maka dilihat ada dua kekurangan, dua faktor. Pertama itu faktor pendidikan, yang kedua faktor ekonomi.
Maka dari situ 2006 pesantren Tok, 2009 alhamdulillah kita dibantu oleh ITB, kita dapat lagi tanahnya, kita lah bisa bangun kelasnya. Di 2009 itu kita membuat MI. Nah, desakan daripada orang tua di 2012 itu kita alhamdulillah mendirikan MTS. Di 2013 kita mendirikan Setara RA Rodotul Atfal. Berjalan, makanya yang tadi kan semua digratiskan. Bahkan maunya kita kan bukan hanya anak-anak itu sekolah, tapi anak-anak juga mengaji plus sekolah gitu kan. Jadi yang jadi tujuannya dia bisa mencari ilmu agama yang betul-betul agama. Kedua kan kalau sekarang kertas itu kan perlu ini Pak Ep kan. Ada juga misalkan gini, ilmu agamanya tinggi tapi kadang-kadang terbelakang di apa ya, di bukan secewir kertas ya. Ya di legalitas mungkin ya, di legalitas betul. Memang ada kekurangan kan, anjuran pemerintah seperti itu. Maka alhamdulillah kita bekerja sama, bahkan sekarang alhamdulillah udah ada SMA, kita bekerja sama dengan SMA nasional. Kedua kita alhamdulillah bekerja sama tentang perkuliahan. Kita dapat KIP, bahkan sekarang udah 6 semester. Kita bekerja sama dengan Infada sama Profesor Mursidin dan Profesor Gunawan. Alhamdulillah itu bisa berjalan. Maka kan sekarang masih dalam tahap bekerja sama, maka alhamdulillah insya Allah kita punya cita-cita. Kenapa kedepannya kita punya SMA sendiri, kita punya perguruan sendiri. Biarpun itu teh kalau orang sudah bilang kan jauh tanah kalah gitu. Tapi kan orang lain bisa kok kenapa kita tidak gitu kan. Itu salah satu motivasi. Jadi ya sekolah sama pesantren itu insya Allah digratiskan gitu. Bahkan kalau ada yang mau menitipkan, andai kan udah tidak punya orang tua, tidak punya bapak atau tidak punya ibu, maka kita insya Allah menampung gratis 100%. Kita insya Allah anaknya itu diberi makan, disekolahkan, pakaiannya juga insya Allah, hanya jajan yang tidak dikasih. Insya Allah sekarang udah 13 ya. Oh iya. Luar biasa nih. Sahabat isi.news. Jadi di sini itu pesantren bayarnya murah, cuma 50.000 satu bulan. Ya, ini yang sangat luar biasa. Jadi banyak santri-santri yang dari sini juga itu bukan hanya dari Bandung, dari luar-luar Bandung. Sekarang ada dari Bekasi, dari dari Tasik, dari Cianjur, ya dari Kota Bandung juga. Betul. Jadi ini sangat luar biasa. Untuk mendidik agama dan kemandirian. Bagian terakhir nih ya, bagian terakhir saha sih Pak Ustadz sebetulnya. Sok cari pendidikan formalnya dari mana, kemudian kalau pesantren dari mana, istrinya juga orang mana, Ustaz? Gaduh putra seberja sok Ustaz nama nyarios eta. Nama asli mah kalau dari orang tua Septian. Septian Malik An-Nawawi. Gak tahu kenapa jadi Agus ya. Kalau sekarang biasa orang-orang bilangnya Mamang. Ada juga yang bilang Mama Citi, juga ada juga. Insya Allah. Ya itu mah bukan apalah. Alhamdulillah pendidikan saya hanya dari SD, makanya ini SD itu bener asli atau asli. Saya SD. Sama sekali tidak ikut pendidikan formal. Enggak ikut. Makanya tapi kan baca tulis bisa. Insya Allah. Insya Allah. Kita beres SD dulu 93 tuh keluar SD. 92 SD mana? SD Palayangan, dekat Cileunca. Sampai lulus, sampai dapat ijazah SD. Insya Allah. Oh iya. Terus 2002 2003 tuh kan saya tinggal dengan nenek dengan kakek Pak Ep nih. Jadi nenek dengan kakek itu kan kalau dulu kan sekolah bayar nih. Jadi kata kakek itu kalau mau masuk kan kakek insya Allah bisa lah, tapi 3 tahun. Makanya memang keinginan yang paling kuat itu adalah kakek saya dan nenek saya tuh. Jadi saya
diberangkatkanlah ke pesantren itu. Sama kakek nenek. Iya, sama kakek nenek. Pesantren mana tuh awalnya? Pertama tuh di Cikijing. Cikijing. Iya, Pesantren daerah apa? Sidaraja, Miftahul Huda, Kampung Sidaraja. Kedua saya pernah di Lembur Awi juga, di Baitul Arqam. Al-Fakhriyah. Oh, Al-Fakhriyah. Lalu kita pernah di di Cikungkurak, di Memajengan Harun. Terakhir tuh di Ciwidey, pernah di Mangkidik, di Panyaweyan, pernah juga yang terakhir mah di Mama Komarudin, tapi sekarang kan udah anaknya Pak Kiai Haji Asep Solihin. Iya. Atas Lim Ulan. Jadi Kang Ustadz ini asli, Kang Ustadz Agus ini pituin dari Ciwidey, dari Pangalengan sebetulnya ya. Nah, akhirnya istri Kang Agus orang mana Kang Agus? Asli orang Pangalengan, orang Kampung Waspada. Terus ya. Sami di pesantren. Ya alhamdulillah. Sami di pesantren. Terus Tapi pendidikan formalnya pendidikan formalnya pertama dia ke Luaran Riung Gunung, lalu di SMP Riung SMA. Gunung Iya sana. SD. Iya SD-nya. Kemudian SMP SMA di Pangalengan, lalu S1-nya di Uninus, S2-nya di Ikopin kemarin. Oh, jadi istri Kang Agus mah ini teh lulusan S1 S2. Ya. Luar biasa. Jadi yang apa namanya pendidikan formalnya ini jangan kecil hati. Ini contohnya. Jadi kan kita udah komitmen nih. Komitmen jadi kan di pesantren ada dua pendidikan, Pak. Jadi ada pendidikan pesantren, ada pendidikan umum. Betul. Maka kita ya bisa apa ya? Satu tujuan tapi ya. Jadi di pendidikan umum itu istri saya. Itu kalau di pendidikan pesantren insya Allah saya gitu. Kenapa di sini ada pendidikan umum, ada pendidikan pesantrennya ya? Karena punya kekuatan di dua-duanya. Oh, waduh, luar biasa sekali, luar biasa ya. Kang Agus, ada lagi yang mau disampaikan sebagai bagian penutup? Ya, paling harapan kami ini bukan kesuksesan saya, ini bukan fadol saya, tapi ini mah salah satu kemungkinan, salah satu berkah, mungkin berkah ya. Tapi kita bukan mempunyai, kita punya keberkahan bukan. Tapi ini mah salah satu berkah doa dari teman-teman, doa dari Pak Aib juga, dari teman-teman. Insya Allah gak mungkin kita bisa seperti ini kalau gak ada dorongan, motivasi, materi dan segala macam daripada teman-teman. Jadi ini terus terang bukan kesuksesan saya, tapi insya Allah ini salah satu bentuk doa-doa daripada teman-teman, doa-doa daripada orang tua, dari guru. Maka alhamdulillah seperti ini. Maka terakhir mah harapan kita, ayolah bersama-sama. Insya Allah. Ya seperti itulah gambarannya, seperti itu Pak. Saya malu kok. Aduh, luar biasa sekali nih Kang Agus ya. Kita banyak hal yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Kebetulan tadi bagian terakhirnya mengenai berkah. Ini kopi mudah-mudahan jadi berkah. Amin. Jadi kita minum dulu kopi keberkahannya. Bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngopi kudu, ngaji pardu. Alhamdulillah ini kopinya luar biasa, mantap sekali nih kopi. Jauh lebih enak daripada kopi-kopi yang ada di kota Bandung sendiri justru. Ayo kita ngopi. Ya mangga. Bismillah. Ya, baik sahabat PC.news. Mudah-mudahan obrolan hari ini bukan hanya menjadi inspirasi, tapi menjadi tadi seperti kata Kang Ustadz Agus, membawa berkah, ya, berkah untuk semua, termasuk sahabat PC News yang sedang menyaksikan acara ini. Kita tutup sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabi-sabi Pak.